أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, kita sudah masuk di malam yang ke-22 di bulan Safar 1445 Hijriah. Kembali dengan izin Allah dan taufiknya, kita berkumpul bermajlis guna sama-sama belajar dan mengkaji hadis-hadis dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang sahih yang terdapat dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis-hadis ini dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ya, dan alhamdulillah tadi sempat mati lampu ya. Dan qadarullah, alhamdulillah qadarullah wa ma syafa'al, tadi mati lampu dan alhamdulillah sekarang sudah nyala kembali. Tadi Ustaz Darmin bilang biar mati lampu kita tetap adakan ta'lim. Dan ini biasa sebenarnya ya, artinya memang idealnya seperti itu. Selama masih memungkinkan maka kita melaksanakan ta'lim kita dalam keadaan apapun ya, dalam keadaan apapun, walaupun dalam keadaan penerang yang seadanya ya. Dan tentu saja apa yang kita miliki hari ini sudah sangat luar biasa ya, sudah sangat lumayan dibandingkan apa-apa yang pernah ada dari fasilitas yang dimiliki oleh para ulama kita. Namun mereka telah melahirkan begitu banyak karya yang mungkin tidak bisa lagi kita lahirkan yang sama dari apa yang telah pernah mereka capai. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau menulis atau mulai menyusun karya beliau, Tarikh As-Sahaba, Tarikh Kabir, dalam usia 18 tahun ya, sudah mulai menyusun buku. Dan Imam Bukhari itu memulai rihlanya, perjalanan menuntut ilmunya usia 16 tahun. Jadi kurang lebih 2 tahun beliau berada di Mekah dan Madinah sudah mulai menulis. Dikatakan bahwa beliau menulis itu fil layali al-muqammarah, fil layali al-muqammarah, di malam-malam ketika ada bulan purnama. Kenapa dikatakan nanti di
malam-malam bulan purnama baru beliau menulis, karena alat penerang yang sangat terbatas waktu itu, ya, belum ada listrik. Kapan listrik ditemukan? Tahun berapa? Tahun 1800-an. Ya, berarti masih baru berapa 200 tahun yang lalu ya. Kita. Iya. Jadi mereka masih sangat jauh masanya ya. Imam Bukhari rahimahullah taala beliau di abad ke-2 dan ke-3 Hijriah ya, beliau lahir di awal-awal abad ke-2 Hijriah atau akhir-akhir abad ke-2 Hijriah tahun 194 Hijriah dan wafat di tahun 256 Hijriah. Di masa itu alat penerang masih sangat terbatas. Dan beliau menulis kitab Sahih Bukhari, dikatakan bahwa setiap malamnya beliau itu bangun sekitar 20 kali beliau bangun. Jadi dalam satu malam beliau tidur, tapi tidak kurang dari 20 kali beliau terbangun. Kalau beliau tidur lalu muncul lagi inspirasi, teringat lagi sesuatu, beliau bangun lagi dan nyalakan pelitanya, pelita yang sangat seadanya. Mungkin kalau kita lampu-lampu minyak ya. Lalu beliau tulis lagi ya supaya tidak lupa, beliau tulis apa yang terlintas pada benaknya. Setelah itu beliau matikan lagi, beliau tidur lagi. Teringat lagi sesuatu, beliau bangun lagi. Ya, kalau dibilang 20 kali maka kayaknya beliau tidak nyenyak tidurnya ya. Karena tentu saja yang terlintas itu bukan lewat mimpi-mimpi ya, tapi lewat beliau muzakarah dari apa yang beliau telah pelajari, dan ketika beliau ingat beliau tulis itu. Bukan sama dengan kita yang dengan mudahnya menyalakan lampu ya, dengan sekedar menyalakan stop kontaknya ya, beliau harus menyalakan lampunya, lampu minyak, dan dimatikan lagi, nyalakan lagi. Namun dengan segala keterbatasan seperti itu, beliau telah menulis satu buku yang sampai hari ini dan mungkin sampai hari kiamat umat sepakat bahwa buku itu adalah buku yang paling sahih setelah Al-Quran ya. Buku yang paling sahih setelah Al-Quran adalah bukunya Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, yang beliau tulis dalam keadaan yang seperti itu. Maka ya tentu kita patut malu ya kalau kita sudah memiliki begitu banyak fasilitas lalu masih malas-malasan juga ya, atau kita kadang mau dan kadang tidak mau ya, kita tidak sungguh-sungguh ya dalam menuntut ilmu ini. Baiklah jemaah sekalian, kita akan lanjutkan insyaallah. Di sini ada sudah ikhwa terlibat ya. Yang mana? Masya Allah. Mahasiswa baru ya? Masih ada mahasiswa lama? Masya Allah. Alumni ya? Ya, masih mendampingi. Atau memang ditugaskan di sini? Ya? Mendampingi. Masya Allah. Sudah lengkap ini? Belum ya? Ya. Jadi ikhwah tadi berduat, para asatidzah, satu sat ya tadi berduat ini, para ikhwah tadi berduat. Taklim ini ya bukan juga untuk antum ya, artinya untuk semua, tapi antum-antumlah yang paling berkewajiban dengan taklim ini. Sebagaimana kesiapan taklim ini juga antum yang bertanggung jawab untuk menyiapkan ya segala fasilitas, membantu tentu saja Ustadz kita Ustadz Darmin ya. Dan termasuk dalam mentasjil ya, dalam mencatat ya hal-hal yang penting. Kalau yang lalu, dan ini merupakan kebiasaan, diharuskan antum-antum punya buku ya, punya buku, dan insyaallah nanti diberikan itu insyaallah bukunya ya, dan usahakan ditulis.
Dan kita akan murajah apa yang telah antum pelajari dari pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Siapa yang ikut kajian lalu, taklim yang lalu? Ya, kita mau murajah sedikit ya, karena mumpung ada hadiah ini. Hadiah ini di? Oh ya, saya kira tidak sengaja disimpan situ. Baik. Tapi 3 G ini hadiahnya ya, untuk 3 orang. Oh bukan 3 G ya, alhamdulillah 3 ya. Ayo bilang kenapa 3 G? Nah. Pertanyaan pertama, tolong tutup dulu bukunya. Pertanyaan pertama, apa judul bab yang kita bahas yang lalu dan berapa hadis yang kita bahas? Fadhal. Bil mukabil. Wujud? Ada? Silakan. Ada ya? Ya, langsung. Labas. Oh, jangan. Dosa. Ini bab yang tersisa yang lalu. Masya Allah. Ini jawaban cocok Musaf atau Peter? Atau antum pilih ya? Silakan. Fadhal. Rafiq. Yang kedua, dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dikatakan, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu li subhi rabi'ah. Apa yang dimaksudkan li subhi rabi'ah? Apa yang dimaksudkan rabi'ah di situ? Fadhal. Tanggal 4 Dzulhijjah. Baik. Lanjut ya pertanyaannya. Nah, fa amarahum an yaj'aluha umrah illa man ma'ahul hadyu. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya memerintahkan untuk umrah? Berarti haji apa kalau gitu? Hah? Haji tamattu. Adapun yang bawa hadyu qiran ya, tidak bisa. Thaib, ahsan. Fadhal. Yang kedua, yang terakhir. Dalam hadis yang kedua atau hadis yang terakhir kemarin, hadis yang kedua dalam bab itu ada kisah antara seorang tabi'in dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa yang bisa ceritakan? Ya. Kalau bisa dengan lafadznya silahkan. Kalau tidak, ceritakan saja. Ada anak-anak dari SMA Wahdah yang bisa jawab? Ada? Siapa? Namanya saja, namanya.
Dan apa yang terjadi antara atau sembarang? Siapa yang mau jawab? Silakan. Tafadhalu. Ikhwa tadrib ada? Ikhwa tiba atau siapa saja hadirin minal musyahidina wal mustami'in. Nah. Tafadhal. Siapa? Apa yang terjadi antara Tafadhalu. Ya, jangan didominasi cuma pada dua orang saja. Nah. Tafadhal. Tahu kisahnya. Siapa? Ahmad. Tohir. Rizki. Iman. Ya, fadal. Kunyahnya itu Abu Jamrah. Siapa namanya? Apa kisahnya? Mengingkari. Ya. Kenapa? Apa masalahnya? Kenapa orang dulu tidak suka mengadakan tamattu? Ya, fadal. Tapi ini bagi dua sebentar ya, nanti 10 hari antum pakai. Fadal. Apa lanjutan kisahnya? Kenapa orang dulu tidak suka tamattu, haji tamattu? Apa? Tidak, kenapa orang-orang dulu tidak suka haji tamattu? Apa masalahnya haji tamattu itu? Sesuai dengan judul bab ini, ya. Orang-orang jahiliyah terdahulu menganggap umrah di bulan haji min akbar dzunub wa min afjaril fujur, ya. Dianggap dosa sangat besar orang berumrah di bulan-bulan haram. Dan orang yang tamattu itu kemungkinan besar dia akan berumrah di bulan haram seperti bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Walaupun ya kemungkinan juga di bulan Syawal. Kalau bulan Syawal tidak termasuk bulan-bulan haram, ya. Tapi hal itulah dibantah karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berumrah justru 4 kali, semuanya di bulan haram, ya. Dan di sini juga Nasr bin Imran, beliau kenapa? Melihat dalam mimpi. Apa dalam mimpinya? Apa mimpinya? Ya, umrah maqbulah, umrah mutaqabbalah, wa hajjun mabrur, wa umrah mutaqabbalah, ya. Dan itu menambah keyakinan, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang haji tamattu. Dan ini sebagai dalil, ya, bagi Abdullah bin Abbas membantah orang-orang yang menganggap haji tamattu tidak afdal, apatah lagi karena kebanyakan sahabat-sahabat waktu itu melaksanakan haji ifrad, ya, atau bagiannya qiran dan tidak tamattu. Baik, kita lanjutkan, ya. Tolong ini di mudzakar baik-baik, ya. Ya, utamanya ikhwah-ikhwah yang tadi kita sebutkan, ya. Jadi ikhwah tadrib, kemudian ikhwah istibah, ya, dan anak-anak kita di SMA Wahdah. Karena mereka yang
semuanya kita, ya kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu ra'an sami'a maqalati atau sami'a minna haditha fawa'aha faballaghaha kama sami'. Semoga Allah menjadikan cerah berseri-seri wajah orang yang mendengarkan hadisku, lalu fawa'aha, dia memahaminya dengan baik. Dalam sebagian riwayat wa hafidhaha, dan menghafalkannya, faballaghaha kama sami', lalu dia menyampaikannya sebagaimana yang dia dengarkan. Jadi ada 4 hal yang dituntut bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan ini: mendengarkan hadis Rasulullah, kemudian berusaha menghafalkannya, lalu yang ketiga memahaminya, dan yang keempat menyampaikan kepada orang lain. Ya, di sini kalau bisa terkumpul pada kita 4 keutamaan ini, maka wajah-wajah kita insyaallah termasuk wajah yang di hari kiamat wujuhu yawma idin nadhirah. Ya, bukan hanya kepada mereka yang memiliki ihsan, di antara orang-orang yang wajahnya nanti cerah berseri-seri di hari kiamat adalah para pendengar-pendengar, penghafal-penghafal, orang-orang yang faham dan penyampai-penyampai hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, utamanya para ikhwah-ikhwah ini antum alaikum ya bil balagh, ya antum-antumlah yang paling dituntut untuk bisa menjadi orang-orang yang menyampaikan kelak apa-apa yang telah antum pelajari. Nah, ini hadis kita ya, fadhal. Katanya antum, ini sudah isar ini ya, saling menunjuk. Ya, kalau gitu anda simpan sini ya, nanti lihat siapa yang ambil. Ya. Kalau tidak ada yang mau ambil, silahkan, halal bagi siapa yang mau ambil ya. Kalau yang 2 tadi tidak ada yang mau ambil, halal siapa yang, ya ini saya sudah halalkan ya, karena kami sudah diamanahkan ini untuk membagi, jadi kita sudah halalkan siapa yang mengambil. Ya, tidak perlu dilihat di CCTV nanti siapa yang ambil ya. InsyaAllah. Ini besok hari Jumat ya, dia sunahkan memakai tip. Baik. Hadis yang berikutnya, bab ke-35 atau bab yang ke-25. 25 ya? 25. Babu taqlidil hadyi wa isy'arihi 'indal ihram. Bab tentang taklid al-hadyi. Taklid artinya memasangkan kalung ya. Qiladah itu kalung ya. Taklid qalladahu artinya memasangkan kalung kepada al-hadi, kepada hewan yang akan disembelih dalam ibadah haji. Hewan yang disiapkan untuk disembelih, baik karena dia tamattu maupun karena dia qiran ya, karena 2 itu yang ada hewan sembelihannya pada saat haji, yaitu haji qiran dan haji tamattu. Adapun haji ifrad tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban untuk menyembelih hewan. Bab taklidil hadyi wa isy'arihi, dan memberikan isy'ar, memberikan tanda indal ihram, pada saat berihram. Bab ini mau menjelaskan, ya judul babnya ya, mau menjelaskan tentang bolehnya dan kadang dikatakan disunnahkannya untuk memberikan tanda pada hewan yang kita akan sembelih, agar orang tahu bahwa ini hewan disiapkan untuk hadyul hajj, yang sebagai hewan sembelihan dalam pelaksanaan ibadah haji kita, entah karena tamattu ataupun karena qiran, yang supaya tidak tertukar, supaya tidak digunakan selain untuk haji, atau pemiliknya tidak kehilangan miliknya ya. Itu di antara tujuannya. Judul bab ini, siapa yang tulis judul bab ini? Judul bab ini sudah pernah kita jelaskan bahwa dalam Lu'lu' wal Marjan ini Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah ta'ala, redaksi hadisnya sesuai dengan redaksi hadis Sahih Al-Bukhari, dan judul babnya dan sistematika babnya ini diambil dari
Sahih Muslim. Makanya kadang tidak kena ya, tidak pas. Kelihatannya tidak cocok antara judul bab dan isi hadis yang disebutkan. Karena boleh jadi babnya situ bab seperti itu dan ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim seperti itu tapi bukan diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya. Dan kitab Lu'lu' wal Marjan ini hadisnya adalah hadis yang harus diriwayatkan secara bersama oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makanya kalau kita baca hadisnya cuma satu hadis yang disebutkan dalam bab ini dan tidak berkaitan dengan masalah memberikan tanda kepada hewan yang kita akan sembelih pada saat haji. Kapan disembelih itu? Kapan disembelih hewan itu? Tanggal 10 ya. Tanggal 10 lah itu puncaknya amalan Yaumul Hajjil Akbar, melempar jamrah Aqabah, lalu menyembelih, tawaf ifadah dan tahallul ya, tahallul. 4 amalan besar yang dilakukan pada hari tersebut. Untuk hadisnya, hadis yang ke-779 dalam kitab ini, hadisu Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, hadis yang datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, an Ibni Jurayj, dari Ibnu Jurayj. Qal, beliau mengatakan ya, Ibnu Jurayj ya, Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Jurayj, qal, beliau mengatakan haddatsani Atha menceritakan kepadaku, Atha bin Abi Rabah, tabi'in, salah seorang ulamanya tabi'in yang dikatakan ulama yang paling faqih dalam persoalan manasik haji, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Menurut Atha, bahwa Abdullah bin Abbas idza tawafa bil baiti, jika telah tawaf di Ka'bah, faqad halla, maka telah halal, artinya sudah bisa tahallul. Faqultu, maka saya berkata, maksudnya Ibnu Jurayj bertanya kepada Atha, min aina qala hadha Ibnu Abbas, dari mana Ibnu Abbas mengatakan yang seperti itu, kalau sudah tawaf langsung bisa tahallul? Qal, kata Atha, min qaulillahi ta'ala, beliau mengambil dari dalil firman Allah Subhanahu wa taala, thumma mahilluha ilal baitil atiq, kemudian hewan-hewan sembelihan itu sampai kepada, dibawa sampai kepada al-bait al-atiq, kepada Ka'bah. Wa min amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil kedua kata Atha yang digunakan oleh Abdullah bin Abbas sampai melakukan hal itu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu, kepada para sahabatnya, an yahillu fi hajjatil wada, untuk bertahallul pada waktu haji wada. Qultu, saya bertanya ya, kembali Ibnu Jurayj bertanya, innama kana dzalika ba'da al-mu'arraf, perintah tahallul itu seharusnya dilakukan setelah mu'arraf. Mu'arraf artinya dari kata-kata Arafah. Mu'arraf artinya pada saat setelah wukuf di Arafah. Qal, kata Atha, kana Ibnu Abbasin yarahu, tapi Abdullah bin Abbas beranggapan qablu wa ba'du, bisa sebelum wukuf dan bisa juga setelah wukuf ya. Ini hadisnya. Ada kaitannya dengan taklilul hadi? Ada kaitannya dengan memberikan tanda kepada hewan sembelihan? Tidak ada ya, tidak ada kata-kata seperti itu. Jawabannya sudah kita sebutkan tadi. Sekarang kita lihat apa makna dari hadis ini. Hadis ini jamaah sekalian menyebutkan tentang salah satu ijtihad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, persoalan kapan seorang haji bisa bertahallul. Dan ijtihad beliau ini ijtihad yang menyelisihi jumhur ulama. Bahkan sebagian ulama kita mengatakan ini adalah pendapat Abdullah bin Abbas sendirian,
berbeda dengan seluruh ulama-ulama yang lain. Gimana itu? Ya, nanti kita sebutkan ya. Jadi ada diskusi ya, dan hadis ini di antara faedah dari hadis ini pertama, diskusi ilmiah ya. Diskusi ilmiah antara para penuntut ilmu, mendiskusikan masalah-masalah yang ilmiah, masalah-masalah fiqhiyah atau masalah-masalah tentang agama ini. Dan diskusi ini terjadi antara siapa? Atha bin Abi Rabah dan Ibnu Jurayj, ya, Abdul Malik bin Abdul Aziz, salah seorang ulama hadis dan juga salah seorang faqih dari Mekah, berdiskusi tentang masalah kapan seorang bisa bertahallul, dan fokus pembahasannya adalah ijtihad yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Ya, jadi ini diantara dasar bagaimana perlunya diskusi antara penuntut ilmu, dan kadang bahan diskusi kita yang kita angkat adalah pandangan si fulan, ya kan, biasa ada itu diskusi ilmiah, atau biasa kita menulis skripsi ya atau tesis, pembahasan kita fokus pada pandangan si fulan tentang masalah tertentu, ya. Itu ada dasarnya, itu ada contoh dari ulama-ulama salaf juga kadang membahas pandangan-pandangan tertentu, ya. Biasa kalau anak-anak tiba kebanyakan komparasi ya antara pendapat Syafi'i, Maliki atau Hambali, Hanafi dan seterusnya, atau pandangan ulama tertentu. Itu baguslah, itu ada contoh dari kaum salaf yang memang mendiskusikan masalah-masalah ilmiah, dan kadang mendiskusikan masalah yang difatwakan oleh seorang ulama besar, namun pandangan ini agak berbeda dengan pandangan umumnya ulama yang lain. Kemudian apa pendapat dari Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa kalau seorang sudah tawaf, idza tawafa bil bait, begitu sudah tawaf boleh langsung tahallul. Kalau sudah tawaf kudum sudah boleh tahallul. Padahal masih ada sebenarnya yang harus dilakukan. Seandainya pun dia tamattu, masih ada yang harus dilakukan. Apa? Kalau sudah tawaf, sa'i dulu, ya, baru dia bertahallul. Apalagi kalau memang qiran atau ifrad, ya, nanti pada saat setelah tanggal 10 baru boleh melakukan tahallul. Tapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berpendapat pokoknya satu saja yang dilakukan, baru sekedar tawaf kudum sudah sah seorang bertahallul dalam ibadah haji, ya, dalam ibadah haji. Tentu saja seorang ulama ketika punya ijtihad tidak berdasarkan perasaan atau logika belaka, ya. Makanya di sini Ibnu Jurayj merasa aneh. Beliau tanya kepada Atha, min aina qala hadza Ibnu Abbas? Dari mana Ibnu Abbas mengatakan seperti ini? Nah, ini juga prasangka baik ya, bahwasanya ulama kita ketika berfatwa dengan satu fatwa yang walaupun kelihatannya fatwanya agak aneh, bertentangan dengan fatwa kebanyakan ulama, maka pasti ada dasarnya, kita berprasangka baik. Tapi tidak harus kita langsung taklid, kita juga mau tahu apa dasarnya, apa dalilnya, apakah cocok memang dalilnya atau tidak. Atau mengatakan ada dua dalilnya, ada dua dalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Satu dalil dari Quran dan satu dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil Al-Quran itu tadi, summa mahilluha ilal baitil atiq. Dan ini sebenarnya ayat ini menjelaskan bahwa hewan-hewan sembelihan itu nanti baru disembelih pada saat sudah berada di Ka'bah. Ya, maksudnya nanti tanggal 10-nya, ya, tanggal 10-nya. Bukan berarti setelah tawaf kudum, yang sejak tawaf karena sudah di Ka'bah lalu bisa tahallul. Ya, Abdullah bin Abbas mengambil keumuman dalil ini, yaitu ini kan kita tawaf di mana? Ka'bah. Ini sudah di Ka'bah kita ini, maka boleh kita langsung bertahallul, ya, boleh kita langsung bertahallul. Padahal maksudnya yang dimaksudkan di situ adalah hewan-hewan itu dibawa ke nanti di hari Ka'bah, ya, hari akbar, haji akbar tanggal 10, dan nanti disembelih di sekitar Ka'bah atau sekitar kota Makkah, ya. Dan ini menunjukkan bahwa
sampai seorang Abdullah bin Abbas pun yang dikatakan pakarnya tafsir, sahabat yang paling tahu tafsir, kadang tafsir beliau menyelisih umumnya para sahabat, dan kadang yang diterjihkan adalah pendapat kebanyakan sahabat. Ada kadang pendapat Abdullah bin Abbas diterjihkan walaupun berbeda dengan pendapat kebanyakan sahabat. Kadang ya, seperti ketika beliau menafsirkan apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, di situ para sahabat ketika menafsirkan hanya dengan pemahaman dohirnya bahwa ketika datang kemenangan kita diperintahkan bertasbih, bertahmid dan istighfar. Adapun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang ayat itu, beliau mengatakan ayat itu sebagai tanda dekatnya ajal Nabi SAW, karena sudah datang kemenangan, tugas beliau sudah selesai, sebentar lagi ajal beliau akan datang. Ya, begitu tafsiran tafsiran Ibnu Abbas yang tidak sempat terfikirkan oleh banyak sahabat, dan dan Umar bin Khattab membenarkan tafsiran Ibnu Abbas waktu itu. Dan banyak contoh-contoh tafsiran beliau, tafsiran yang dipegang, ya. Namun tidak selalu seperti itu. Seorang yang paling pakar pun dalam bidang tertentu, tafsir atau bidang tertentu, kadang menyelisih pendapat ulama yang lain dan bukan pendapat ulama tersebut yang diambil. Yang kedua, dalil dari hadis yang digunakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yaitu hadis tentang perintah untuk bertahallul bagi orang yang sudah tamattu, sudah umrah, dan ini sebenarnya berkaitan dengan haji tamattu, ya, berkaitan dengan haji tamattu. Perintah dari Nabi SAW kepada mereka untuk bertahallul. Ini sebenarnya perintah bagi mereka-mereka yang ditawarkan untuk melakukan haji tamattu. Itu pun nanti setelah sa'i, ya, bukan setelah langsung tawaf. Inna makana dzalika ba'dal mu'arraf. Lalu tabi'in ini mengatakan pendapat ini tidak tepat, karena yang dimaksudkan di situ adalah sesudah wukuf di Arafah. Tapi kata Atha, menurut Abdullah bin Abbas itu boleh sebelum wukuf sebagaimana boleh setelah wukuf, atau dilakukan dua-dua, ya. Di sini ada pendapat Imam Nawawi atau penukilan dari Imam Nawawi. Beliau mengatakan, hadzal ladzi dzakarahu Ibnu Abbas huwa madhhabuhu. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas ini adalah madhab beliau, wa huwa khilafu madhhabil jumhur minas salafi wal khalaf. Dan pendapat beliau ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama kita, baik ulama salaf terdahulu maupun ulama belakangan. Fa innal ladzi alaihi ulama kafah siwa Ibnu Abbas, adapun yang dijadikan pegangan oleh para ulama semuanya kecuali Ibnu Abbas, ya. Jadi sini berdasarkan nukilan Imam Nawawi seakan-akan pendapat ini tafarrada bihi Ibnu Abbas, beliau sendirian dengan pandangan ini. Annal hajj la yatahallal bi mujarrad tawafil qudum. Seorang yang haji tidak langsung bertahallul kalau hanya sekedar baru tawaf kudum saja. Bal la yatahallal hatta yaqifa bi Arafat. Bahkan dia bertahallul setelah dia wukuf di Arafah, wa yarmi, dan melempar jamrah Aqabah maksudnya, wa yahliq atau mencukur, wa yatufu tawaf az-ziyarah, atau dia bertawaf tawaf az-ziyarah, wa yatufu tawaf az-ziyarah, dan melakukan tawaf kudum itu, ya. Ini semua harus dilakukan, barulah orang melakukan tahallul tsani, ya, tahallul yang lengkap, yang dengannya seorang bisa melakukan apa saja termasuk berhubungan dengan istrinya atau dengan pasangannya. Ini khusus sekalian pendapat dari Abdullah bin Abbas tentang masalah ini, dan pendapat ini, ya, kita tidak mengurangi keilmuan beliau, tapi juga tidak mengharuskan kita untuk taklid kepada beliau. Dan nyatanya sebagaimana kata Imam Nawawi, ulama terdahulu tidak ada yang berpendapat seperti ini,
dan ulama yang datang juga setelah Ibnu Abbas tidak ada yang mengikuti beliau atas pandangan ini. Baik, ada satu hadis yang singkat yang kami mau bahas lagi, ya, babut taksir fil umrah, terkait dengan masalah taksir fil umrah, mencukur atau memotong rambut, ya, pada saat umrah. Ada hadis singkat yang disebutkan, hadis yang ke-780, hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Tapi kalau disebutkan Muawiyah saja maka radhiyallahu anhu. Kalau disebutkan bin Abi Sufyan baru kita bilang radhiyallahu anhuma. Dari Muawiyah beliau mengatakan, qassartu, saya memendekkan atau memotong rambut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi mishqas, dengan menggunakan mishqas, ya, semacam pisau, ya, pisau atau alat cukur. Sebenarnya dia mishqas itu kadang ujung anak panah, ya, yang digunakan. Tapi intinya dia sesuatu yang tajam yang bisa digunakan untuk memotong rambut. Hadis ini, jamaah sekalian, menjelaskan kepada kita beberapa hal. Pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita bolehnya taksir dan tidak harus al-halq, bolehnya memendekkan dan tidak harus gundul, Karena ada dua kemungkinan kalau orang tahallul, yaitu gundul, ya, gundul licin, ya, jadi pelontos gitu, atau dipendekkan saja rambutnya, ya, dipendekkan rambutnya. Yang afdal apa? Digundul licin, ya, halq, karena Nabi SAW mendoakan sampai 3 kali, rahimallahul muhalliqin, rahimallahul muhalliqin, rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati, menyayangi orang yang mencukur habis rambutnya pada saat umrah atau haji. Lalu ada sahabat mengatakan 3 kali diulang ini, bagaimana dengan kami yang hanya memendekkan? Lalu Rasulullah mengatakan rahimallahul muqassirin, ya, semoga Allah merahmati juga yang memendekkan rambutnya. 1 kali saja didoakan, berarti afdolnya dicukur habis. Tapi ternyata di dalam hadis ini Nabi sendiri pernah memendekkan saja, tidak mencukur habis. Kenapa? Ada yang mengatakan ini karena beliau mau haji, dan kalau kita haji tamat umpamanya, karena kita tahlul, ya, tahlul. Kalau tahlul kan kalau kita cukur habis dan beberapa hari lagi nanti ke depan kita akan melaksanakan ibadah haji dan ada lagi tahlulnya, lalu ternyata kita termasuk orang yang rambutnya lambat tumbuh, ya, jadi masih gundul licin, nanti datang waktunya untuk kita tahlul tidak ada lagi yang bisa dipotong, ya. Walaupun ada sebenarnya caranya, gimana Pak Kurni, ya? Kalau ada orang yang sampai waktunya tahlul dan belum ada sesuatu yang bisa tumbuh, bagaimana caranya tahlulnya? Ya, alat cukur dilewatkan saja di kepalanya, ya. Termasuk kalau orang yang memang dasarnya memang tidak ada rambutnya, ya, orang yang sudah botak umpamanya, ya, ini bagaimana tahlulnya, ya. Tentu saja, ya, jangan sampai dia bilang dilukai, ya, kepalanya, enggak. Jadi alat cukur itu di imrar istilahnya, ya, dilewatkan saja. Jadi dia niatkan saja dia dia halq, ya, maka seluruh di sisi dari kepalanya dia lewatkan dengan alat cukur. Tapi ala kulli hal, ya, sebagian mengatakan Rasulullah di sini memotong pendek waktu itu karena beliau akan tahallul nanti pada saat hajinya. Tapi ini pendapat lemah. Kenapa lemah? Karena seandainya ini pada masa haji, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hajinya bukan haji tamattu, haji apa? Qiran, ya. Maka bukan pada hari ini. Beliau haji wada, bukan haji tamattu. Berarti tidak mungkin ini pada masa haji. Karena itu ada dua kemungkinan haji ini, kejadian ini, yaitu pada waktu beliau umrah apa? Ada mengatakan umrah di Ji'ranah, umrah Ji'ranah istilahnya. Karena ada 4 kali umrahnya Rasulullah, semuanya di bulan Dzulqa'dah. Umrah yang pertama, umrah apa? Umrah Hudaybiyah, tapi batal, ya, karena dilarang masuk.
Umrah kedua umrah qada sebagai ganti dari umrah Hudaybiyah itu. Umrah ketiga umrah itu tahun berikutnya, tahun ke-7. Umrah ketiga umrah di Ji'ranah ya. Umrah Ji'ranah ini di tahun ke-8 Hijriah setelah Fathu Makkah, lalu bagi-bagi ghanimah dan sebagainya waktu itu kepada di Hunain. Dan yang keempat umrah pada saat beliau menggabungkan dengan ketika beliau haji ya. Beliau kiran, tapi talunya belakangan tentunya. Maka dua kemungkinan yang paling kuat ini umrah di Ji'ranah, umrah Ji'ranah istilahnya tahun 8 Hijriah atau umrah qada nya di tahun ke-7 Hijriah. Berarti memang beliau sekadar memotong, tidak mencukur habis. Berarti boleh ya, boleh. Dan ini kadang kita lakukan kan mungkin alasan-alasan tertentu, ya, alasan-alasan tertentu. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bolehnya atau disunnahkannya berkhidmat kepada tokoh atau kepada ulama kita ya. Di sini Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, beliau menjadi tukang cukurnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau mencukur rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah memang beliau paling ahli waktu itu atau tidak? Ya, tidak ada keterangan. Ya, tidak ada keterangan. Jadi ya waktu itu mereka saling bergantian ya siapa yang mencukurkan. Ya mungkin waktu itu belum ada yang takhasus ya ahli cukur ya. Kalau kita sekarang kan sudah ada ya. Dulu belum ada ya. Maka siapa yang mau berkhidmat dia mencukurkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu masalah lagi yang dibicarakan, kalau saja ini adalah pada saat Umratul Qada tahun ke-7 Hijriah, bagaimana dengan posisi Muawiyah radhiyallahu anhu yang mana beliau masuk Islam kapan? Kapan masuk Islam Muawiyah? Tahun? Kapan masuk Islam Abu Sufyan, bapak beliau? Tahun ke-8 Hijriah, Fathu Makkah ya. Tahun 8 Hijriah pada saat Fathu Makkah. Lalu Muawiyah masuk Islam bersama dengan bapaknya atau setelahnya atau sebelumnya? Kebanyakan menyebutkan bersamaan. Dan ada yang mengatakan sebenarnya sebelumnya tapi beliau menyembunyikan keislamannya ya. Oleh karena itu bagi ulama yang mengatakan ini terjadi tahun 7 Hijriah, mereka mengatakan di sini bukti bahwasanya Muawiyah lebih dulu masuk Islam daripada bapaknya, tapi beliau sembunyikan keislamannya dari bapaknya. Ya, walaupun sebagian sahabat sudah tahu keislaman dari Muawiyah. Jadi tidak ada masalah. Bagi yang mengatakan dia tahun ke-8 Umrah Ji'ranah, tidak ada masalah baginya kan itu setelah Fathu Makkah. Adapun yang mengatakan tahun 7 Hijriah ketika dipersoalkan masalah keislaman Muawiyah, mereka mengatakan ini justru dalil bagi kita bahwa Muawiyah pada hakikatnya sudah masuk Islam sejak tahun 7 Hijriah, namun beliau menyembunyikan keislamannya khusus kepada bapaknya karena masih takut kepada bapaknya yang merupakan tokoh kemusyrikan sebelumnya. Ya ini masalah yang kita bahas untuk malam hari ini. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya